Halo teman-teman PKWU SMA, selamat datang kembali di channel PKWU kami. Hari ini kita akan membahas sebuah warisan budaya Indonesia yang sangat berharga, yaitu batik. Kita akan menelusuri jejak sejarah batik, seni yang penuh makna dan keindahan dari Indonesia. Jadi, jangan lewatkan video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dari kami. Untuk bagian 1, pengenalan sejarah batik. Sejarah batik di Indonesia sangat kaya dan mendalam. Batik bukan hanya sekedar kain berwarna-warni, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Batik telah menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Dalam pembelajaran PKWU kali ini, kita akan menjelajahi asal-usul batik, teknik pembuatannya, dan makna-makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Proses pembuatan batik. Saat ini, proses pembuatan batik telah modern, namun tetap mempertahankan tradisi. Kami akan melihat bagaimana para pengrajin batik menghasilkan karya seni yang luar biasa melalui teknik canting dan teknik celup. Proses ini membutuhkan ketelatenan, keahlian, dan dedikasi yang tinggi. Untuk proses pembuatan batik akan kita bahas di video selanjutnya. Makna simbolik batik. Setiap motif dan pola pada batik memiliki makna tersendiri. Kita akan membahas beberapa motif batik tradisional beserta makna filosofisnya. Dengan memahami makna simbolis batik, kita dapat menghargai kekayaan budaya Indonesia dan melihatnya sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, batik parang. Batik parang adalah motif tertua asal Jawa yang mempunyai makna tidak pantang menyerah. Motifnya yang seperti ombak mengibaratkan ombak laut yang tidak akan berhenti bergerak, seperti semangat yang pantang menyerah. Ada sekitar 6 motif parang, yaitu parang rusak, parang barong, parang kusumo, parang kecil, parang slobok, dan parang klitik. Untuk motif batik parang, kalian bisa lihat di gambar di bawah ini. Yang kedua adalah batik teruntum. Motif teruntum kerap digunakan oleh orang tua yang ingin menikahkan anaknya dan mengandung makna cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin subur berkembang. Makna ini dalam bahasa Jawa disebut tumaruntum. Untuk motif batik teruntum sendiri, teman-teman bisa lihat di gambar di sebelah ini. Motif yang ketiga adalah batik Megamendung. Megamendung merupakan motif batik terkenal asal Cirebon. Mega berarti langit atau awan, sedangkan mendung berarti langit gelap. Sesuai dengan namanya, motif ini mengadaptasi bentuk awan yang bergelung dengan warna yang bergradasi. Motif ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu kesabaran, berkepala dingin, dan tidak mudah marah dalam menghadapi masalah. Untuk motif batik Megamendung, teman-teman bisa lihat di gambar di sebelah ini. Selanjutnya adalah batik kawung. Batik yang satu ini mempunyai pola bulatan yang serupa seperti buah kawung. Buah kawung sendiri sejenis buah kelapa atau juga dianggap sebagai buah kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Motif ini mempunyai makna, keinginan, dan usaha keras yang akan selalu membuahkan hasil. Selain itu, batik dengan motif kawung juga melambangkan harapan agar manusia tetap selalu ingat akan asal-usulnya. Motif batik kawung dapat teman-teman lihat di gambar di sebelah ini.
Motif batik selanjutnya adalah batik sekar jagad. Motif sekar jagad merupakan motif pedalaman yang berasal dari Solo dan juga Yogyakarta. Motif ini mempunyai makna peta dunia. Motif ini menggambarkan bentuk kebaikan dan biasanya dipakai oleh orang pintar atau orang ahli, dukun istana, dan keluarga keraton. Harapan yang tersemat dari motif batik sekar jagad adalah agar kegembiraan dan keelokan budi dari pemakainya bisa terlihat dengan penuh pesona dari batik yang dikenakannya. Motif batik sekar jagad bisa teman-teman lihat di gambar di sebelah ini. Batik selanjutnya adalah batik Sido Asih. Sido Asih merupakan nama gabungan dari dua kata, yaitu Sido yang berarti terus-menerus dan Asih yang berarti sayang. Maka, kira-kira arti dari Sido Asih adalah kasih sayang yang tidak pernah berhenti. Karena artinya kasih sayang, biasanya batik Sido Asih digunakan oleh para pengantin Jawa dengan harapan pernikahan mereka akan selalu penuh cinta dan penuh kasih sayang. Motif batik Sido Asih bisa teman-teman lihat di gambar berikut. Selanjutnya, batik alas-alasan. Nama alas-alasan berasal dari bahasa Jawa yaitu alas yang berarti hutan. Motif alas-alasan ini termasuk salah satu motif batik tradisional, yang pada motifnya terdapat berbagai macam jenis binatang. Makna dari motif ini adalah penggunaannya diharapkan mampu mengajak orang lain untuk membaca ulang dan selalu mawas diri, arif, dan bijaksana selama menjalani hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Motif batik alas-alasan sebagaimana berikut ini. Batik gurda latar kembang. Batik gurda latar kembang memiliki makna kedudukan yang baik. Hal ini digambarkan dari motif atau ornamen mahkota yang gagah dan dikelilingi oleh bunga di sekitarnya. Motif gurda latar kembang memiliki harapan agar yang memakainya mendapatkan kedudukan yang pantas dan baik. Batik gurda latar kembang bisa teman-teman lihat di gambar di sebelah ini. Berikutnya, batik ulam sari mas. Ulam sari mas merupakan motif batik yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Motif ini biasanya menampilkan bentuk ikan dan udang yang menunjukkan kekayaan alam. Kekayaan alam yang ada di Bali, selain itu, ikan dan udang termasuk ke dalam hewan laut yang menggambarkan mata pencaharian yang populer di kalangan masyarakat Bali, yaitu nelayan. Bagian 4. Batik di era modern. Sekarang, batik telah menjadi bagian utama dari desain pakaian dan telah digunakan dalam berbagai jenis pakaian seperti rok, blus, kemeja, bahkan jaket. Selain itu, batik juga telah diadaptasi menjadi pakaian yang lebih modern. Beberapa desainer telah mengubah batik tradisional menjadi pakaian yang lebih trendy dan fashionable. Secara keseluruhan, batik berkembang dengan sangat baik dalam mengikuti tren mode masa kini. Motif ini telah digunakan dalam berbagai jenis pakaian dan telah menjadi bagian utama dari desain pakaian. Di era masa kini, batik tidak hanya dianggap sebagai kain tradisional, namun juga sebagai esensial dalam fashion di era ini. Tidak hanya di Indonesia, batik juga mendapat pengakuan internasional.
kita akan melihat bagaimana batik telah berkembang menjadi tren fashion global dan digunakan dalam berbagai konteks modern, dari busana hingga desain interior. Kita bisa lihat dari contoh yang ada di gambar sebelah ini. Kesimpulan, itulah sedikit gambaran tentang sejarah batik, seni tradisional Indonesia yang memukau. Semoga pembelajaran ini memberi kalian wawasan yang lebih dalam tentang kekayaan budaya negeri ini. Jangan lupa untuk terus mencintai dan melestarikan wawasan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video PKWU berikutnya. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan ke teman-teman kalian, dan berlangganan channel PKWU kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.